Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan Pak Arif di Arif Erba Channel. Hari ini kita akan belajar bersama tentang min, median, modus. Berbeda dari pertemuan sebelumnya, kalau kemarin kita belajar untuk data tunggal, hari ini kita akan belajar min, median, dan modus untuk data berkelompok. Bagaimana caranya? Apakah sama atau tidak? Simak video ini sampai akhir. Selamat menonton. Materi pada hari ini adalah min, median, dan modus untuk data berkelompok. Apakah sama atau berbeda dengan data tunggal? Simak video ini sampai akhir ya. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu min atau rata-rata. Untuk rata-rata pada distribusi kelompok rumusnya seperti ini. Simbolnya masih sama, X bar. Yang di atas adalah jumlah atau sigma dari frekuensi dikalikan dengan XI. Untuk yang di bawah adalah jumlah dari frekuensi. Nah ini ya, sudah saya tuliskan di bawah sini. Mohon dicatat di buku masing-masing agar nanti ketika ulangan harian kalian bisa mengerjakan. X bar sama dengan, kita kalikan dulu F1 kali X1, X2, F2 kali X2, begitu selanjutnya sampai dengan bilangan terakhir. Di frekuensi juga sama, kita jumlahkan frekuensi pertama, frekuensi kedua, frekuensi ketiga, dan selanjutnya sampai terakhir. Fi adalah frekuensi kelas I, Xi adalah nilai tengah, N adalah banyak kelas pada interval tersebut. Kita lanjut ke contoh soal. Disajikan sebuah data, tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, ingat, ini adalah distribusi data tunggal, di mana dia mempunyai antara ya 10 sampai 14. Kalau data tunggal biasanya cuma satu tok, 10, 9 dan seterusnya. Kita bahas dari pembahasan soal tersebut. Oke, di sini udah saya siapkan ada kolom data, frekuensi sama seperti soal tadi, juga ada kolom XI, kemudian FI kali XI. XI adalah nilai tengah. Nilai tengah dari mana? Antara 10 sampai dengan 14. Cara mencarinya seperti ini. 10, 11, 12, 13, 14. Nilai tengah dari bilangan 10 sampai 14 adalah 12. Maka dapat 12 dari sini. Terus antara 15 sampai dengan 19 bagaimana Pak? Kalian boleh menghitung dengan jari kalian atau menulis dengan seperti ini. Kalau nanti sudah bisa, boleh dengan menekuk jari kalian atau mengira-ngira juga bisa. Saya tuliskan 15 sampai dengan 19. Ada 5 bilangan. Bilangan di tengah adalah 17. Dengan langkah yang sama, kalian bisa cari 20 sampai 24 adalah 22. 25 sampai dengan 29 adalah 27. 30 sampai 34 adalah 32. 35 sampai 37 adalah 35 sampai 39 adalah 37. Selanjutnya kita kalikan frekuensi yang ada di soal dikalikan dengan XI atau nilai tengah yang kita dapatkan. Berarti 6 dikalikan dengan 12 yaitu 72. 4 kali 17 sama dengan 68. Dilanjutkan sampai terakhir 2 kali 37. Setelah kalikan antara FI kali XI, kita jumlahkan dari awal ini sampai dengan akhir di sini. 72 tambah 68 tambah 664 dan seterusnya sampai dengan 74, yaitu 1230. Selanjutnya tinggal dimasukkan kepada rumusnya atau X bar sama dengan jumlah dari FI kali XI yang di sini dibagi dengan jumlah Fi atau jumlahnya frekuensi yang di sini. Berarti kita tulis 1230 dibagi dengan 50, yaitu 24,6. Jadi rata-ratanya adalah 24,6. Kita ke lanjut contoh soal nomor 2 agar kalian lebih paham ya.
Di sini ada sebuah data, kita diminta mencari rata-rata dari data tersebut ya. Langkah pertama apa Pak? Sama, kita buat tabel dulu, tabel seperti ini, data, frekuensi, kemudian XI, kemudian FI kali XI. Pak, ini XI kok dapat 47,5 dari mana? Kita bahas satu persatu. Ingat, 45 sampai 50, ada berapa bilangan? 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 bilangan. Kalau genap berarti di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti 47 tambah 48 dibagi 2, yaitu 95 bagi 2 sama dengan 47,5. Seperti itu. 51 sampai 56. Saya tulis dulu. Kalian bisa menekuk jari kalian ya. Di tengah-tengahnya adalah 53 dengan 54. Kita jumlahkan menjadi 107. Kita bagi 2 sama dengan 53,5. Cara yang sama dilanjutkan dari 57 sampai 62 sampai akhir ya. Insya Allah mudah. 59,5, 65,5, 71,5, 77,5. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan frekuensi atau F dengan XI-nya. Berarti kita alihkan 6 kali 4 7,5, 6 kali 5 3,5, 4 kali 5 9,5 dan seterusnya. Kita tuliskan di sini 285, 321, 238, 655, 143, 155. Kemudian tinggal di jumlahnya adalah 1797. Rumusnya masih sama, jadi jumlah XI kali FI dibagi dengan FI, berarti yang ini dibagi dengan yang ini. Kita tulis di sini 1797 dibagi dengan 30. Jawabannya adalah 59,9. Mudah pastinya ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang median. Oke, kita buka dulu slide-nya. Median untuk distribusi kelompok. Ingat median apa? Median adalah nilai tengah suatu data. Rumusnya apakah berbeda dengan distribusi data tunggal? Pastinya berbeda. Di sini nanti kalian kenal dengan simbol-simbol baru. Ada TB, ada N, ada FK, ada F, ada P. Apa itu? TB adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah nanti batasnya dikurangi setengah. FK adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. F adalah frekuensi kelas median. P adalah interval kelas. N adalah banyak data. Lanjut ke contoh soal agar kalian bisa memahami mana yang FK, mana yang TB, mana yang F, mana yang P. Di sini Paris diakan ada sebuah data, kalian diminta untuk menentukan median dari data tersebut. Seperti biasa, kita siapkan dulu seperti ini. Di sini ada kolom FK atau frekuensi kumulatif. Langkah pertama mencari median adalah kita jumlahkan frekuensinya terlebih dahulu. Saya tulis jumlah. Kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 14 tambah 10 tambah 18 tambah 7 tambah 2 sama dengan 60. Ingat, median adalah nilai tengah. Berarti datanya kan 60, kita bagi dengan 2 sama dengan 30. Kita akan mencari data ke-30 terletak di mana. Sebelum itu, kita harus mencari FK agar lebih mudah dalam mencari data ke-30. FK adalah frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan dengan sebelumnya. Ini karena tidak ada bilangan di depannya, maka tetap 3. 3 tambah 6 sama dengan 9. 9 tambah 14 sama dengan 23. 23 tambah 10 sama dengan 33. 33 tambah 18 sama dengan 51. 51 tambah 7 sama dengan 58. Kemudian ditambahkan 2 sama dengan 60. Jumlah frekuensi kumulatif dengan jumlah totalnya harus sama. Selanjutnya kita cari data ke-30 ada di mana. Di sini
data ke-3, data ke-9, data ke-23, data ke-33. Berarti di sini adalah kelas median. Saya tulis ME. Dalam mencari median, kita butuh TB atau tepi bawah. TB, saya tulis di bawah sini ya. TB sama dengan tepi bawah adalah batas bawah kelas median dikurangi dengan setengah. Kenapa kalau nggak 50, Pak? Kenapa kok 45? Kenapa nggak 40? Kok harus 55? Karena 55 adalah kelasnya median. Kita tulis 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Seperti itu. Selanjutnya N adalah banyak data atau total keseluruhan dari frekuensi sama dengan 60. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena di sini kelas median ini, makanya FK-nya di sini sebelum ya. Selanjutnya F adalah frekuensi kelas median. Kelas median yang mana? Yang di sini, frekuensi yang ini. Ingat, jangan sampai tertukar antara frekuensi dengan frekuensi kumulatif. Selanjutnya P adalah interval kelas atau banyaknya bilangan antara 55 sampai 59. Kalau belum bisa, boleh diijar seperti ini. 55, 56, 57, 58, 59. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti P sama dengan 5. Selanjutnya kita substitusikan. TB kita dapatkan tadi adalah 54,5 yang di bawah ini ya. Selanjutnya ditambah N per 2. N tadi ketemu 60 dikurangi FK sama dengan 23. F agensinya ada 10, P nya ada 5. Selanjutnya kita sederhanakan. 60 bagi 2 sama dengan 30. 30 dikurangi 23 sama dengan 7. 10 dicolok dengan 5 ketemu 2. Sama dengan 54,5 ditambah 3,5 sama dengan 58 ya ketemunya. Mudah ya median ya. Selanjutnya modus adalah nilai yang sering banyak muncul. Rumusnya berbeda dengan distribusi data tunggal. Kita perhatikan rumus berikut. Modus sama dengan TB atau tepi bawah kelas modus, D1 atau selisih. Modus dengan kelas sebelumnya, diingat-ingat, kalau D2 itu kelas sesudahnya. Kemudian P adalah interval kelas. Kita coba aplikasikan pada rumus berikut. Di sini ada sebuah data. Kita diminta untuk menentukan modus dari data tersebut. Langkah pertama mencari modus adalah kita cari frekuensi yang paling banyak. 8, 12, 10, 17, dan 3 yang paling banyak adalah 17. Kita sebut ini dengan kelas modus. MO ya. Selanjutnya kita mencari TB. TB adalah tepi bawah. Tepi bawah adalah batas yang kecil ini dikurangi dengan setengah, berarti 159 dikurangi dengan 0,5 sehingga kita dapatkan 158,5. Pak, kenapa nggak 162? Kenapa nggak 153? Karena kelas modusnya ada di 159 sampai dengan 161. Selanjutnya kita mencari D1. D1 adalah selisih antara modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 17 dikurangi dengan 10, ketemunya adalah 7. Langsung saya tulis 7 di sini. Selanjutnya D2. D2 adalah selisih antara modus dengan sesudahnya. Berarti 17 dikurangi dengan 3, ketemulah 14. Kita tulis 14. Selanjutnya adalah P. P adalah interval kelas atau jarak kelas. Dari bilangan 159 sampai 161 ada berapa bilangan? Ya, kalau belum bisa boleh tulis seperti ini. 159, 160, 160, kemudian 161. Ada berapa bilangan? 3. Selanjutnya kita substitusikan rumusnya. TB sama dengan 158,5 ditambah dengan D1. D1 adalah ini yang 7 tadi ya.
per 7 ditambah dengan 14 dikalikan dengan 3. Berarti kita tulis 158,5 ditambah 7 per 21 kali 3. Untuk mempermudah kita bisa coret. Berarti tinggal 158,5 ditambah 1. Kita jumlahkan 158,5 tambah 1 adalah 159,5. Berarti modusnya adalah 159,5. Mudah pastinya ya. Nah, untuk password mengerjakan soal adalah statistika. Kalian masukkan kata tersebut untuk mengerjakan kuis min, median, modus untuk data distribusi kelompok. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya tetap bisa belajar matematika bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.